Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Selamat pagi semuanya teman-teman yang sudah hadir. Terima kasih sekali. Tentunya di pagi hari ini kita lebih semangat lagi. Di Smart Pagi saya bisa ngabsen kalian dengan senang hati dan bisa ngumpul lagi dan bercanda lagi. Terima kasih sekali kehadiran kalian. Buat saya sangat berarti. Ya, sempat kemarin saya down, ya sempat kemarin saya agak kecewa dengan segala keadaan yang ada, tapi saya yakin dan percaya karena itulah akan membuat saya lebih berhati-hati lagi. Ya, hidup ini berdasarkan pengalaman, ya, apa yang terjadi pada saya agar menjadi apa ya, menjadi juga dijadikan pengalaman juga buat teman-teman yang lain, bahwa memang kita tidak bisa atau tidak boleh mempercayai orang itu mentah-mentah dalam keadaan apapun. Kadang-kadang air mata itu juga bisa dibilang palsu, ya. Tak sewean dikit. Jadi kadang-kadang air mata itu bisa dipalsukan, ya. Jadi kadang-kadang tidak semua air mata itu benar. Pada kenyataannya ini terjadi pada saya pribadi. Tapi apakah saya marah? Enggak sih. Kalau marah enggak, ya. Karena ya namanya orang hidup ini pasti ada yang menyepelekan hidup orang lain. Pasti ada yang, ya pokoknya seperti itulah. Jadi saya tidak akan berkomentar yang lebih parah, karena bagi saya adalah ini pelajaran hidup buat saya pribadi, dan saya harus lebih banyak belajar lagi dengan kenyataan bahwa semua itu tidak seperti yang saya inginkan 100%. Jadi terima kasih sekali, ya. Sambil saya ngabsen, ya. Cewek Leo, terima kasih yang sudah hadir, dan Mbak Enci, terima kasih sekali Mbak Enci, ya, yang sudah hadir. Terima kasih, dan selamat pagi Mbak Elis Fatma. Terima kasih juga. Jadi kita bisa kumpul lagi. Waduh, Mbak Verlina juga sudah hadir ini. Mbak Verlina juga, Farelia, Mbak Elis Fatmawati, Mbak Anita Sari, Mbak Penny, Mbak Enci saat ini ingin kembali ke Hong Kong, Miss. Namun data saya ganda, apakah di PT anaknya Miss Yuni? Maksudnya datanya ganda, pernah punya data ganda di Hong Kong. Jadi buat teman-teman yang punya data ganda sebaiknya jangan kembali lagi ke Hong Kong, ya. Karena dari beberapa kasus ini sudah terlihat jelas sekali bahwa data ganda sekarang sudah tidak diizinkan masuk ke Hong Kong. Jadi data ganda, ya, kalau dulu namanya Siti terus diganti Yuni dan sudah disidangkan, lebih baik jangan datang ke Hong Kong lagi, karena pada kenyataannya Hong Kong sangat keras sekali itu menilai kriminal. Kalau kamu masih posisi di Hong Kong, ya wis dikata-katane di Hong Kong, wis ojo mulih dikit. Kowe lek wis mulih ya ojo balik meneh. Sik tak sambil ngombe. Ya, jadi Mbak Verelia, Mbak Anita, Mbak Penny tadi, Mbak Ningsih, Mbak Enci sudah paham ya maksud saya. Mbak Ningsih Nuna tanpa nama hadir, like yang kelima, ya padahal wongnya sing hadir 22, tapi yang like yang kelima ya wis ora apa-apa. Kita pelan-pelan saja, pasti pada berdatangan teman-teman yang lain, ya. Iki karo ngabsen, iki ngabsennya di HP sebelah, jadi ojo di seneni, ya, kalau cepat-cepat. Jadi kalian bisa lihat sendiri komennya di HP sebelah. Jadi Keisaro Navidano, selamat pagi juga yang dari Blitar. Farelia, aku nambah 2 tahun lagi di Taiwan, Miss. Insya Allah cukup punya tabungan, mudah-mudahan, amin, berkah, ya. Melodi, pokoknya hati-hati ya, Miss, lek ngarep nolong manusia, ojo gelem diajak dosa berjamaah. Sumpah, Miss, aku emosi. Aku kemarin temanku sampai tanya, ngopo miso-miso herosi aku. Waduh, jangan, ya. Berarti emosi saya membawa kalian emosi, nggak boleh. Saya lebih dosa lagi. Oke, Dian Sunarmi, pagi Miss, like yang ke-9, Mbak Nisah Nuna, Nisah bukan Ningsih, Miss, ya wis ngono kuwi lah, motone rada blereng soalnya. Jadi Binti Didi, terima kasih. Enci, KTP sama paspor tidak sama, Miss, dulu diganti oleh PT karena gaji underpay. Anita Sari, Miss tanya, Miss, kalau tanggal dituakan itu apa termasuk data ganda? Lah, tanggal dituakan tapi kamu nggak ganti, cuman ada satu aja nggak apa-apa. Kak, gini loh Mbak, nama aslimu Siti, terbang ke Hong Kong ganti Yuni.
Ya udah nggak apa-apa. Berarti nggak data ganda kamu di Hong Kong. Kamu beda data saja. Jadi di Hong Kong itu namamu Yuni, di Indonesia namamu Siti. Ya udah, itu boleh, itu masih bisa masuk ke Hong Kong. Syaratnya PT bisa nggak menyesuaikan dengan KTP-mu Hong Kong. PT-mu itu bisa nggak menyesuaikan. Nah, itu nggak ada masalah. Begitu juga jika tahun lahirmu itu beda dari awal, nama tetap sama nih, nama Siti. Terbang ke Hong Kong tetap Siti. Tanggal lahirnya dulunya 89, terus diganti 79. Terbang ke Hong Kong lagi ya tetap pakai yang 79 tadi, jangan diganti yang asli 89. Bingung ya? Saya lebih bingung lagi kok hitung-hitungannya. Jadi intinya adalah apa yang ada di Hong Kong itu tidak pernah dirubah. Kalau di Indonesia beda, itu nggak ada masalah. Ya, yang penting PT-mu bisa nggak menyesuaikan dengan namamu. Jadi kalau namamu di Indonesia itu adalah Siti, terbang ke Hong Kong Siti, dan yang di Hong Kong itu tahunnya 79, yang di Indonesia 89, nggak apa-apa, masih bisa masuk lagi, tapi harus tetap 79. Ini yang pertama. Yang kedua, namamu Siti di Indonesia, terbang ke Hong Kong namanya Yuni. Nah, otomatis kan namamu Yuni di Indonesia nggak ada. Lah, kamu kalau mau masuk lagi Hong Kong, apakah pakai nama Siti apa Yuni? Ya tetap nama Yuni tersebut. Jadi nama Yuni ini yang harus didaftarkan. Jadi jangan nama Siti, tapi masuk PT harus masuk ke Siti dan ceritakan sama PT apa yang terjadi. Ya, bisa difahami ya. Oke. Mbak Aisyah cantik, Daryl, oke, selamat pagi juga. Ivy Lover, Vivi, Mbak Sri Mulyani, terima kasih Mbak Heni, Mbak Anita, Enci. KTP sama paspor tidak sama, Miss. Dulu diganti oleh PT karena gaji underpay. Ya sudah paham ya. Untung aku lihat YouTube, tak cari ada live-nya Miss Yuni. Mbak Kak Devi, terima kasih. Daryl, maaf aku telat biasa. Weki Putri Deso, Miss Yuni lagi di mana? Aku lagi di kampung Mbak, di Jember. Jadi ini rumah saya, kampung saya ini yang lantai bawah ya. Biasanya saya syuting itu di lantai atas, ini kebetulan lantai bawah. Karena yang lantai atas dipakai Meme untuk les. Jadi itu sebenarnya ruangan Meme, bukan ruangan saya. Jadi Enci paham ya, terima kasih. Mbak Mega terima kasih, Melody pokoknya semangat. Vivi terima kasih, Mbak Sri Heni Purwantini Indonesia, Eni Jenny Putri Deso, aku lagi hadir Miss, di absen belum. Mbak Indah terima kasih sekali ya buat teman-teman. Salsa Mahesta Barokah Hengki Kurniawan, Setianing Seaning, Mbak Yuni selamat pagi, sehat selalu. Ya Vivi lama nggak hadir, sibuk Miss, ya wes nggak apa-apa. Apple Lover, Miss sekarang kerja di Hong Kong kok semakin berani ya Miss, part-time ternyata di hotel, padahal part-time begituan bahaya. Caturwanti, like yang ke-20 Miss, terima kasih. Siuce, Siuce sama Sinca, Sinca udah di Siuce Pito Miss. Sinca Indri, Cosan Salsa, maaf jarang hadir nggak apa-apa. Varelia Lia di Taiwan pun data ganda yang dulu pernah ke Taiwan nggak boleh masuk Miss, di Taiwan lagi. Oke. Hengki Bu Nuri hadir, Bu Nuri mbok Bu Nuri jek turu lek pagi. Mega Wong Deso, Cinta Felina terima kasih. Iki Bu Nuri wis teko iki. Vivi Lee, Miss colek aku dong Hengki, sehat selalu Miss. Umah Demit Laros hadir, Miftahul Jana pagi Miss, Demit Laros telat biasa. Yulia Kristining, selamat pagi juga, alhamdulillah. Bu Nuri udah hadir. Demit Laros, I love you. Widiawati pagi, Yuni, Siuhung hadir. Miftahul Jana, sebutin namaku Tommy. Bu Nuri, masya Allah, Miss Universe hari ini, terima kasih. Gita cantik, terima kasih. Like yang ke-28 jari Demit. Caturwanti nyimak dari Taiwan sambil kerja. Indonesia aku di Taiwan selalu hadir. Miftahul Janah, like yang ke-28. Mbak Suryani hadir, jempol yang ke-30. Mbak Sri Kancil Josan Balgis Reni hadir Miss, jempol yang ke-30. Cinta aku celuken Tommy suwe nggak hadir. Ruang Rindu Miun selamat pagi juga. Arya Bagus hadir Miss. Bu Nuri wes ngabsen Hengki. Mega Wong Deso, sarapan riyen sudah Mbak, karena sudah minum obat juga. Ika terima kasih. Putri Klaten sehat selalu. Dina Asmara dari
Kamsung Road, alah. Mbak Vivi kangen banget sama Miss Yuni, lihat live-nya. Sekarang sudah lihat bagaimana tanggapan kalian. Vivi, terima kasih Mbak Sri Kancil, like yang ke-33. Ika, jempol yang ke-36. Miss, kemarin aku lihat sampean marah-marah, taunya di prank. Ya udah nggak apa-apa. Bunda Rizky, Siska Indri, Ebi Lover, Miss tak sambi ngopi ya wes gak apa-apa. Naila, terima kasih. Miss bengok-bengok aku wes tak live nggak tak ada notif lo Miss lah kok iso. Elin, terima kasih. Nia Oktavia, Mbak Iin Kediri, Aisyah Deso, selamat pagi. Tria Salsa, selamat pagi juga, sehat selalu. Miftahul Jana, fresh banget pagi ini. Bener tak? Iya tak? Atau suasananya yang fresh? Atau suasana di Indonesia rumahnya luas sih Mbak ya. Kalau di Hongkong udah nyepit sana nyepit sini ya. Mbak Asia, Tri Salsa, Mbak Irwanti Mutia, selamat pagi juga yang dari Taiwan. Wah, ternyata penonton saya banyak yang dari Taiwan ya ini. Mbak Irwanti Mutia, selamat pagi juga. Cinta, aku ndelok kontennya tapi kok si hadir nyang live. Lina Lampung pagi juga. Susili, waduh Mbak Susi, kapan nyari saya lagi Mbak Susi? Aza Ayudia Fiantri, nama samaran loh, nama samaran hadir barang comat. Wes nggak ada nama cik samaran misan. Mbak Lina Lampung jempol yang ke-49. Vivili tambah ayu Miss ya. Terima kasih. Demet Laros ayu Miss Soweger ya. Mungkin karena saya sudah apa ya? Sudah bisa menyesuaikan diri, tak aure langsung malam ayu rek. Rambutku langsung tak aure ben ketok ayune jadi. Jadi bunga berduri sehat selalu. Ebi Lover Hongkong hausap Miss, ini gerimis juga. Aduh. Tin dari Taiwan juga Taiwan. Kok dari Taiwan gitu. Tin dari Taiwan. Yoga Arga, kapan balik Hongkong Miss? Aduh, kapan gak balik Hongkong ya? Saya belum tahu, saya tidak berani ngomong kapan balik Hongkong. Karena takutnya ntar ujuk-ujuk sudah ada di Hongkong. Saya bilangnya tahun depan, tapi ternyata ada di Hongkong. Saya nggak berani ngomong kapan balik Hongkong ya teman-teman ya. Jadi Pinkan Novi, terima kasih. Yoga sudah saya jawab pertanyaannya. Farelia Lia, aku Taiwan selalu setia sama dirimu Miss, sambil masakin anak bos ya wes. Good. Yesi, terima kasih yang sudah hadir. Miss, Pak Tony mana? Nggak ikut live tak? Pak Tony lagi di depan. Pak Tony lagi sibuk dengan kesibukannya sendiri. Jadi Pak Tony sebenarnya ada di depan, Mbak. Jadi karena rumahnya sangat luas ya. Kalau di kampung itu sangat luas sekali ya. Mbak Elis, terima kasih. Mbak Linda, Mbak Nurina, terima kasih sekali. Mbak Nining Maliah yang dari Dunmun. Nama samaran maklum Miss. Baru ganti majikan jadi susah lihat live Miss Yuni. Nggak apa-apa, masa-masa penyesuaian. Vivili, haha Miss Yuni langsung urai rambut. Ya iya dong. Viviali, terima kasih. Demit Laros, kuantes Miss. Nah, bunga berduri monggo ngopi. Hana, terima kasih. Mbak Susili, nanti kalau Miss Yuni balik Hongkong pasti ku cari. Mbak Yani juga terima kasih. Imro, morning Miss Yuni full lama nggak ikut live. Babu Ningrat Miss, tolong Miss kuatno kulo Miss. Kulo dituduh nyuri duit dai-dai 6.000. Waduh. Babu Ningrat, kalau kamu ada waktu telepon Miss Yuni sekarang, jadi kita bisa ngobrol-ngobrol, kita bisa berbagi dan sharing. Mungkin ada apa, kenapa kamu dituduh? Telepon saya di 56281044, tapi pakai WhatsApp. Kalau kalian telepon saya tidak pakai WhatsApp, yang ngangkat adalah Koko karena nomornya saya tinggal di Hongkong. Ya, Babu Ningrat, Mbak Sri Hayati, waalaikumsalam. Laiciko hadir, Mbak Konyel Riblek. Viviali, aku lihat video shotnya Pak Tony lucu. Mbak Elis, Ernawati tambah Radin Onggumis. Kesoon Kak. Oke, ini ada yang telepon, mungkin mbaknya tadi Babu Ningrat pingin telepon. Ini kami yang telepon atau bukan? Nuri, terima kasih. Miumun, terima kasih. Saya angkat telepon dulu. Halo. 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 Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, selamat siang. Bu, nanya Bu. Oh, sebentar Mas, soalnya saya kebetulan lagi live nih. Hati-hati, jangan pernah menyebut nama siapapun, termasuk namamu sendiri, karena saya tidak ingin setelah viral kami minta take down. Nanya tentang apa Mas? Iya, iya. Dan yang untuk istri saya yang bilangnya temennya itu ketangkep. Hari Rabu itu hilang kontak, sampai sekarang belum ada kabar. Nah, keluarga yang di rumah itu nyari-nyari gitu loh Bu. Terus?
Lah ketangkepnya kenapa? Gara-gara apa ditangkap Mas? Bilangnya overstay. Oh, terus? Gini loh Bu, ceritanya tuh tanggal berapa itu kan menyerahkan diri, bilangnya temannya tuh. Terus habis menyerahkan diri itu kerja lagi gitu loh. Nah pas kerja itu apa ya, di restoran kayaknya. Di restoran itu hari Rabu kemarin bilangnya ketangkap itu. Orang pagi itu masih nelpon sama saya kan. Gitu. Terus hilang kontak itu mulai jam 12 siang. Gitu. Nah yang di rumah kan bingung, biasanya pulang kerja nelpon, malam nelpon, kok nggak ada nelpon sama sekali gitu loh. Oke, itulah resikonya overstay Mas. Overstay kan kaburan. Iya. Walaupun dia sudah melaporkan, tapi kan dia kerja. Kan kaburan nggak boleh kerja walaupun sudah melaporkan. Iya. Tapi heranku itu loh, kok belum ada kabar, udah ada 5 hari, hampir 5 hari loh. Ya, kalau di sana itu pasti nggak ada kabar Mas. Kalau dia, karena yang saya tahu ketangkep, kalau ketangkep posisi kerja itu hukumannya penjaranya 1 tahun lebih. Iya. Jadi ketangkep ya nggak bisa keluar dong, ketangkep dan nggak bisa komunikasi, dia hanya boleh kirim surat, itu pun melalui KJRI. KJRI akan menyampaikan pada jenengan. Jadi nggak bisa komunikasi, teleponan tuh nggak bisa. Iya. Jadi kalau posisinya ketangkep, yang saya tahu ini ketangkep posisi kerja kalau overstay itu hukumannya 1 tahun. Ini menurut teman-teman yang sudah ada di penjara ya, dan mereka sudah keluar, mereka sempat datang ke saya dan mereka cerita. Jadi seperti itu kejadiannya. Berarti bisanya cuma kirim surat ya Mi? Iya, kirim surat itu pun melalui KJRI, kedutaan. Jadi maksudnya kita duluan atau dia yang nggak bisa, dia duluan. Jadi dia akan kirim surat ke kedutaan, menuliskan dan suratnya itu dibaca oleh pemerintah, juga dibaca oleh KJRI, terus dikirimkan ke jenengan. Setelah itu, sampean kalau nulis kirim balasan juga melalui kedutaan, kedutaan mengirimkan ke penjara, seperti itu. Jadi kalau posisi ketangkep berdasarkan pengalaman orang lain, karena saya menerima curhatan ini, jadi untuk ketangkep posisi bekerja itu 1 tahun lebih. Jadi anggap aja 1 tahun memang nggak ada kabar Mas. Iya. Ini tapi misalnya mau besok gitu nggak bisa ya Mi? Nggak bisa. Saya aja yang sudah nyata-nyata dikasih undangan untuk datang. Posisi saya telat harinya, saya nggak bisa datang. Gitu. Jadi nggak bisa, di Hong Kong itu nggak bisa kita mau besok suka-suka kita nggak bisa tanpa ada panggilan dari dalam. Panggilan dari dalam pun tanpa seizin polisi itu harus daftar dulu. Oh berarti nunggu jadwalnya ya untuk nelpon ngasih kabar ke rumah itu? Betul. Oh iya. Berarti intinya ya sampean harus sabar. Karena sampean tahu posisi dia memang kaburan dan dia tertangkap saat dia bekerja. Jadi sudah yakin itu. Makanya buat teman-teman yang kaburan, saya selalu bilang kasih tahu sama keluarga kalian kalau kalian ketangkep posisi kerja itu 1 tahun lebih itu nggak ada kabar, gitu aja. Tapi biasanya untuk ngabarin ke rumah lewat telepon kantor itu biasanya berapa hari itu dikasih? Oh nggak ada Mas, nggak ada. Nggak ada diizin sama sekali ya? Ya nggak ada no. Kalau dia telepon lokal masih mungkin, tapi kalau sampean bilang mau telepon ke Indonesia nggak bisa. Nggak bisa. Iya. Lah dia di Hong Kong berapa lama? Sekitar 1,5 tahun. 1,5 tahun kok berani kabur dia? Tahu juga. Dulunya bilangnya majikannya bla bla bla, udah tak bilangin nggak usah, tapi dianya tetap ngeyel. Ya udah, yang di rumah bisa apa kan gitu. Betul.
Dan wah, kalau kabur itu padahal resikonya sangat berat sekali loh. Kan kayak gini nih Samen pun nggak bisa mencari. Jadi kalau Iya, ditanya kemarin itu habis dia nyerahkan diri kan udah tak bilangin, nggak usah kerja, udah kamu di dalam aja, kan gitu. Lah kalau nggak kerja mau makan apa, Mas? Di dalam itu makan apa dia di sana? Secara logika. Bilangnya dapat jatah kalau di dalam. Dapat jatah 1.200 cukup tah? Buat tinggal cukup tah? Oh, gitu. Emangnya dapat jatah dari pemerintah? Karena itu sama pemerintah dikasih jatah, tapi kan nggak boleh bekerja. Iya. Ya, kalau bekerja ya ini resikonya dipenjarain 1 tahun lebih itu. Inilah teman-teman tidak tahu bahwa dapat jatah itu gak cukup loh buat hidup di Hong Kong, itu gak cukup loh Mas. Walaupun dapat jatah loh. Dapat jatah berapa hidup di luar? Iya sih. Berarti nggak ada jalan lain ya selain yang di rumah itu, sabar. Ya nggak ada jalan lain, sudah ketangkap sama polisi, sudah di penjara, teleponan juga nggak bisa. Makanya, dan istrimu baru 1 tahun loh di Hong Kong kok berani kabur gitu loh. Ngejar uang kerja di luar itu nggak enak loh. Kos-kosan. Terus dia kalau kerja terus, kalau nggak kerja, pas kerja ketangkap seperti ini. Iya sih. Iya, nggak ada cara lain itu. Iya. Nah, terima kasih informasinya Semi. Oke, siap, terima kasih. Ya, yo. Oke teman-teman, oke, menjadi satu perdebatan mungkin karena saya tidak setuju kalian overstay di Hong Kong terus habis itu bekerja dan ketangkap, karena bagaimanapun juga orang keluarga akan keteteran menurut pendapat saya ya. Tapi sekali lagi kembali pada kalian, kalau kalian mau ya wes hati-hati aja di negeri orang, jangan membuat keluarga yang di rumah khawatir. Ini baru bekerja 1 tahun dan sudah kabur di Hong Kong dan sekarang ketangkep dan cerita sama keluarganya kalau dapat jatah dari pemerintah. Kalian itu ceritanya seperti apa sih kok sampai keluargamu mengizinkan kamu atau membiarkan kamu tinggal di Hong Kong sebagai kaburan? Kalian ceritanya seperti apa toh? Kenapa saya nggak paham sama sekali? Padahal hidup di luar itu sangat sengsara loh Mbak. Saya status waktu itu tidak tinggal sama suami, tidak tinggal sama anak-anak. Saya gaji 15.000 itu nggak cukup loh untuk menopang hidup loh. Ini anak-anak saya tidak minta kiriman, ibu saya tidak minta kiriman. Tapi dengan gaji 15.000 sebagai waitress, itu nggak nutut loh Rek. Apalagi kalian yang kaburan, dan kalau kalian melakukan pekerjaan kalian ditangkap. Itu bagaimana pikiran kalian? Kamu di Hong Kong baru 1 tahun, apakah kamu sudah bisa menguasai bahasa? Apakah kamu sudah bisa bahasa? Kenapa dalam jangka waktu 1 tahun kamu kabur? Kan barusan selesai potongan toh. Potonganmu berapa bulan? 6 bulan? 7 bulan? Atau 3 bulan? Atau tidak potongan sama sekali? Kenapa begitu beraninya kalian kabur? Kenapa? Ini pertanyaan yang seharusnya kalian jawab ya. Ya nyesel di belakang. Ada juga anak-anak yang dulunya kaburan, terus habis itu petentang-petenteng dengan sangat sombongnya merekrut teman-temannya untuk menjadi kaburan dan merasa bangga dengan kaburan, merasa sangat hebat karena merasa bisa kaburan. Bagaimana kamu merasa bangga dengan kaburan bahkan merekrut teman-temanmu menjadi kaburan, Mbak? Logikanya dipakai dong, dia berangkat ke luar negeri untuk mencari rezeki. Tapi saya tidak menyalahkan yang merekrut juga ya. Yang direkrut juga mau kok. Disuruh kabur mau. Kamu sudah tidak di cover asuransi Mbak. Kalau kamu terjadi kecelakaan, terjadi sakit, masuk rumah sakit, siapa yang akan melindungi kamu? Ntar menyalahkan negara lagi. Saya tak ngopi banyu serel. Ntar menyalahkan
pemerintah lagi, kenapa pemerintah tidak cepat tanggap atau seperti apa kalau ada masalah. Jadi kamu niatnya ke luar negeri itu meringankan beban keluarga, bukan menambah permasalahan di dalam keluarga. Kamu baru 1 tahun, ini sekarang suamimu nyari. Ya nyari kemana? Emangnya mau terbang ke Hong Kong untuk mencarimu? Emangnya bisa apa? Baru satu tahun loh. Dan saya dengar kabar lagi baru nginjak Hong Kong, kabur dari agent. Ini lebih sangar lagi nih. Niatmu apa, Rek? Kamu sudah di cover BPJS, kamu sudah dilindungi. Tapi kenapa kamu kabur?